Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ya guys, janji-janji manis dari sales perusahaan berjangka komoditi atau futures sungguh membuai bagaikan angin surga. Ada yang dijanjikan keuntungan beberapa juta rupiah dalam sehari. Ada yang dijanjikan hasil sampai belasan juta rupiah. Dan ada pula yang dijanjikan hasil mencapai mendekati 100% hanya dalam waktu 1 bulan saja. Luar biasa guys. Siapa sih yang tidak akan tertarik ya? Siapa sih yang tidak mau mendapatkan keuntungan yang sebesar itu? Yang rasanya tidak mungkin kita dapatkan dalam bidang usaha yang normal. Namun kenyataannya, orang-orang yang terbuai oleh janji surga tersebut dan mempercayakan uangnya kepada perusahaan berjangka futures atau komoditi tersebut akhirnya harus menelan kekecewaan luar biasa karena duit mereka yang dikumpulkan dengan susah payah habis, ludes, licin, tandas, tak bersisa. Para korbannya bukan hanya berasal dari kalangan biasa guys, bukan hanya orang-orang bodoh yang gampang ditipu, bukan hanya orang-orang yang tidak punya jabatan, tidak punya apa-apa, melainkan juga orang-orang penting seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat guys. Berikut ini kita saksikan cuplikan dari berita yang mengulas tentang seorang anggota DPRD yang menjadi korban dari sebuah investasi bodong perusahaan berjangka tersebut. Yuk kita saksikan videonya bersama-sama. Saudara, seorang anggota DPRD Kota Gorontalo, Ekwan Ahmad, mengaku ditipu oleh salah seorang karyawan perusahaan pialang berjangka yang berlokasi di Banjarmasin dengan modus investasi jual beli emas. Akibat dugaan penipuan ini, korban mengalami kerugian hingga 1 miliar rupiah. Berniat mendapatkan keuntungan besar, seorang anggota DPRD Kota Gorontalo menjadi korban penipuan investasi jual beli emas yang dilakukan oleh salah seorang karyawan perusahaan pialang berjangka. Akibat penipuan ini, korban mengalami kerugian hingga 1 miliar rupiah. Korban mengaku dugaan penipuan ini terjadi pada bulan Oktober lalu. Saat itu ia ditawarkan oleh pelaku yang juga bekerja di perusahaan pialang berjangka di Banjarmasin untuk berinvestasi jual beli emas. Dalam investasi ini ia diiming-imingi akan mendapatkan keuntungan 100% dan 1 unit mobil jika menginvestasikan uang sebanyak 1 miliar rupiah. Bermaksud mendapatkan keuntungan besar, korban pun menginvestasikan uangnya kepada pelaku. Uang investasi tersebut dikirim pada bulan September dan bulan Oktober dengan total sebesar 1 miliar rupiah. Namun seiring berjalannya waktu, korban tak kunjung menerima keuntungan yang dijanjikan. Korban pun merasa dirugikan dan ditipu oleh pelaku. Saya diiming-imingi untuk mendapat keuntungan berlipat, bahkan sampai 100% lebih. Kalau 1 miliar, itu 1 bulan bisa mencapai keuntungan 900 juta. Ternyata semuanya ini tidak ada. Dan saya sudah menanam saham 1 miliar. Dengan dijanjikan saya kalau sudah 1 miliar, saya mendapat bonus mobil Honda Brio. Ternyata setelah perjalanan itu, sedangkan transferan, saya meminta transferan itu tidak ada, tapi saya diminta untuk top up lagi 1 miliar. Saya diminta untuk top up lagi 1 miliar. Saya diminta untuk top up lagi 1 miliar. Ketika kalau saya tidak bisa top up lagi 1 miliar, itu tidak bisa jalan lagi. Tidak bisa jalan lagi perolehan profit atau terkait dengan investasi ini.
Ya, demikianlah beritanya guys. Jadi sang anggota DPRD dijanjikan keuntungan 100% atau hampir 100%, dan ia pun mempercayai bujuk rayu sales dari perusahaan berjangka tersebut. Ia pun kemudian menyerahkan uangnya sebanyak 1 miliar rupiah kepada perusahaan tersebut. Ya, duit 1 miliar bukan duit yang kecil ya guys. Siapa sih yang punya duit 1 miliar? Tidak semua orang bisa memiliki duit 1 miliar walaupun sudah bekerja keras membanting tulang seumur hidup. Banyak orang tidak akan pernah memiliki uang sebanyak itu. Namun anggota DPR tersebut menyerahkan uang sebanyak 1 miliar tersebut karena terbuai bujuk rayu, karena berharap keuntungan 100% yang akan didapat hanya dalam waktu sekitar 1 bulan saja. Namun apalah cur guys, bukannya keuntungan 100% yang didapat, namun duit yang tadi ditanamkan sebanyak 1 miliar tersebut habis ludes guys. Kita tentu saja bisa merasakan kekecewaan dari Bapak anggota Dewan yang terhormat tersebut. Dan ia pun kemudian mendatangi kantor perusahaan berjangka tersebut, protes, komplain, mengutarakan kecewaan. Kenapa duit saya 1 miliar bisa ludes? Bukannya mendapatkan keuntungan, duit yang ada malah yang hilang. Namun menariknya guys, apa jawaban dari mereka, dari pihak perusahaan berjangka komoditi atau futures tersebut? Mereka dengan entengnya menjawab, kalau Bapak ingin duit yang 1 miliar itu kembali dan juga mendapat keuntungannya, Bapak harus menyerahkan duit 1 miliar lagi. What? Coba bayangin guys, kalau Anda yang berada dalam posisi si beliau, anggota Dewan yang terhormat tersebut. Duit Anda udah hilang nih 1 miliar. Bukannya bertanggung jawab, tapi mereka dengan entengnya, dengan gampangnya bilang, Bapak kalau mau duitnya kembali dan juga dapat untung yang gede, Bapak harus masukin duit lagi 1 miliar. Hah? Kalau Anda bicara langsung dengan orang perwakilan dari perusahaan tersebut, apa yang Anda lakukan? Ya, duit 1 miliar udah hilang, malah dipinta lagi 1 miliar lagi. Kalau saya guys yakin, seandainya si Bapak anggota Dewan tersebut juga menyerahkan duit 1 miliar lagi, duitnya akan kembali ludes, hilang, tak bersisa. Entah diapain oleh perusahaan tersebut. Dan jika ia protes lagi, perusahaan tersebut mungkin dengan entengnya juga akan bilang kembali, oh, duit Bapak sudah hilang 2 miliar ya? Kalau Bapak ingin duitnya kembali dan juga mendapatkan keuntungan yang besar, sangat besar, Bapak harus nambah lagi 2 miliar lagi. Kalau Anda akan bilang apa kepada orang seperti itu? Apa yang akan Anda sampaikan jika Anda berada pada posisi si Bapak anggota Dewan perwakilan rakyat daerah yang terhormat? Luar biasa guys, luar biasa. Tak terbayangkan betapa tamak dan rakusnya mereka akan duit konsumen. Jikapun seandainya si Bapak menambah duit 2 miliar lagi, duitnya ludes, mereka akan minta 4 miliar lagi. Jika ditambah 4 miliar, mereka akan minta 8 miliar dan demikian seterusnya sampai harta konsumennya habis tak bersisa. Itulah yang akan terjadi. Jadi gimana guys? Apakah Anda masih akan tertarik jika ditawarkan kesempatan berinvestasi dengan hasil yang luar biasa oleh perusahaan berjangka komoditi
futures, trading emas, dan berbagai istilah lainnya. Apakah Anda akan mau dan percaya dengan bujuk rayu mereka? Semuanya tentu terserah Anda. Ya. Namun guys, sedikit tambahan, jika kamu adalah seorang pencari kerja yang baru saja diterima bekerja di perusahaan tersebut, maka saya ucapkan selamat karena kamu adalah orang yang pertama tertipu sebelum para nasabah yang akan kehilangan uangnya. Kenapa saya katakan kamu tertipu? Iya, bayangin aja. Kamu pertama kali dapat kerja, tentu senang dong. Kemudian kantornya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, lokasi elit, bagaikan Wall Street di Amerika. Kemudian kamu diharuskan pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu mengkilap. Penampilan kamu bagaikan direktur. Kemudian kamu akan disuruh mencari nasabah yang akan mau menyerahkan uangnya. Kamu harus membujuk mereka, mengejar-ngejar, meyakinkan, memberikan berbagai macam bujuk rayu dan iming-iming agar mereka mau menyerahkan uangnya yang sudah didapat dengan susah payah. Namun, gaji kamu berapa? Gaji kamu berapa? Kamu hanya diiming-imingi bahwa kamu akan mendapatkan gaji atau pendapatan jika kamu sudah mendapatkan nasabah. Dan mungkin sebagian kecil dari duit nasabah yang diserahkan ke perusahaan tersebut ada sedikit mengalir ke kamu sebagai komisi. Namun kamu coba pikir guys, siapa sih yang mau menyerahkan duit 100 juta kepada kamu untuk dikelola? Jangankan 100 juta, 10 juta aja orang mungkin mikir guys. Terkecuali orang yang kamu tawarin dan kamu ajak untuk bergabung adalah keluarga sendiri. Dan disinilah mereka memanfaatkan kamu guys. Mereka akan minta kamu menghubungi keluarga yang memiliki dana, dan karena kamu keluarga, mudah-mudahan saja mereka percaya. Dan belakangan ini ada perkembangan yang menarik guys. Jika kamu adalah seorang perempuan, kamu bisa saja diminta untuk masuk ke situs pencarian jodoh seperti Tinder, Badoo, dan lain-lain. Kemudian di aplikasi pencari jodoh tersebut, kamu menawarkan investasi berjangka ini kepada orang-orang. WTF? Ya, lumayan menggelikan ya guys. Namun demikianlah kenyataannya. Dan jika kamu sudah diterima di perusahaan tersebut, hal-hal seperti inilah yang akan ditemukan. Dan jangan sampai kaget. Ya, biasa aja. Silakan kalau kamu tetap ingin menjalani, go for it. Ya, jika kamu tidak ingin membuang waktu, ya segeralah berlalu. Oke guys, bagaimana dengan pendapat kalian sendiri tentang berbagai investasi di bidang berjangka futures commodity tersebut? Bagaimana pendapat kalian? Mohon sharing pendapatnya pada kolom komentar di bawah. Dan kalau ada kesalahan dari penyampaian saya, tolong dikoreksi. Demikian guys videonya kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan jika Anda menyukai video ini, silakan berikan tanda jempol. Dan jika Anda berkenan, silakan juga subscribe serta nyalakan tombol lonceng agar Anda mendapatkan pemberitahuan jika ada video saya yang baru. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.